Gila, siksa kubur bener-bener nyata. Ini kejadian asli ya, bukan film. Ih, merinding banget. Kalau kamu takut skip aja, tapi kalau berani ayo kita lanjut. Jadi cerita ini terjadi di Malaysia, yang mana ada seorang pria meningsoy terus dikuburkan, dan mau gak mau tuh ada kejadian yang membuat kuburnya harus dibongkar dan dipindahkan. Dan setelah dipindahkan itu, warga yang melihatnya yakin itu adalah siksa kubur. Dalam cerita ini sebut aja namanya Karta. Nah, Karta ini dia punya istri yang cantik banget dan kehidupannya bahagia. Bisa dibilang dari keluarga yang berada juga. Bahkan tetangganya dia tuh pada iri gitu. Wah, enak banget ya hidup kayak Karta gitu kan. Tapi dibalik kebahagiaannya itu ternyata umurnya Karta ini nggak panjang. Bisa dibilang dia masih terbilang muda ya pas meningsoy. Nah, ketika dia meningsoy itu pastinya warga ini kan ngebantu keluarganya Karta ya untuk prosesi pemakaman, mulai memandikan jenazah, mengkafankan, mensolatkan hingga memakamkan. Nah, ketika di rumah duka tuh itu tuh tercium aroma yang tidak sedap. Sampai-sampai keluarga tuh harus membagi kamper atau wewangian gitu di sudut-sudut ruangan. Tapi tetap aja itu nggak bisa menutupi aroma tidak sedap ini. Terus pemandi jenazah itu bahkan harus menghadapi jenazahnya Karta yang dalam kondisi aneh, karena dia emang meningsoynya sakit sih. Nah, setelah dimandikan, dikafankan gitu kan, disolatkan, lalu dimakamkan lah di pemakaman umum. Dimakamkan, selesai di pemakaman, keluarganya udah mau pulang. Tapi pas masih di area pemakaman, tiba-tiba tuh ada petugas pemakaman yang baru datang. Dia langsung mencegat keluarga dan bilang, "Pak, Bu, makam Bapak Karta jangan di sana. Itu udah di booking lahannya sama satu keluarga dan mereka nggak mau ada makam lain di sana." Terus keluarganya Karta bilang, "Ya nggak bisa dong, kita udah melakukan prosesi pemakaman, ya mohon dimengerti," gitu kan. Tapi negosiasi tidak berhasil. Akhirnya keluarga Karta harus mengalah. Lalu dilakukanlah pembongkaran makam, yang mana makamnya Karta harus dipindah ke area lain walaupun masih di pemakaman yang sama. Ketika dilakukan pembongkaran tersebut, betapa terkejutnya keluarga Karta dan warga tetangga yang hadir pada saat itu melihat hal yang sangat aneh. Jadi, jenazahnya Karta itu, kain kafannya tuh udah berubah warna menjadi abu-abu kehitaman. Literally abu-abu menuju hitam gitu. Terus penggali kubur kan kayak ngerasa, kok gini ya warnanya? Harusnya warnanya coklat karena warna tanah gitu. Tapi ya udahlah, diangkatlah jenazah Karta ini. Nah, ketika diangkat itu kan kerasa ya, kain kafan itu biasanya sesuai panjangnya dengan tubuh, pas ngebungkus tubuh kita kan. Tapi itu tuh kayak bersisa, seolah-olah badan Karta ini mengecil. Ketika sudah diangkat, dibukalah nih kain kafannya Karta. Betapa kagetnya semua orang yang di sana melihat kondisi Karta yang udah mengerikan banget. Selain aroma tidak sedap, terus kayak gosong-gosong, itu juga kakinya tuh kayak menekuk ke atas. Jadi kayak posisi monyet, tahu kan kayak gimana? Kayak gitu. Lalu udah jangan diperpanjang gitu kan. Dilanjutkanlah pemakaman ulang untuk si Karta. Pulanglah nih keluarga sih rasanya aduh sedih ya. Tapi warga mereka jadi bahan omongan, kayak kenapa nih Karta? Karena semasa hidup Karta ini dikenal pria yang baik. Maksudnya dia tuh bukan pembuat onar gitu di masyarakat, ya baik-baik aja orangnya. Pas gosip-gosip kayak gitu, satu warga yang rumahnya tepat di samping rumah Karta itu bercerita, menurutnya dosa yang menyebabkan Karta seperti itu adalah durhaka kepada ibunya, yang mana warga berpendapat itu adalah siksa kubur bagi Karta. Oh my god. Kata tetangganya Karta, ketika ibunya Karta ini pindah ke rumahnya dia, ibunya ini sering berantem dengan menantunya alias istrinya Karta. Tapi Karta tidak bisa mendamaikan, sehingga Karta ini malah mengusir ibunya sendiri. Jadi kayak harusnya dia mendamaikan ibu dan istrinya, ini malah begitu gitu kan. Terus ibunya ini diusir di saat hari hujan tengah malam. Nah, ketika itu ibunya menyumpah. Ibunya pergi menuju rumah anak yang lain. Dan sejak itulah Karta itu jatuh sakit. Selama 9 bulan dia itu berobat medis
bahkan sampai ke paranormal, pengobatan alternatif, nggak ada yang bisa menyembuhkan Karta. Bahkan perut itu semakin besar dan membusuk gitu, yang lama-kelamaan dia meningsoi kan. Makanya aroma tidak sedap itu ada di tubuhnya ketika meningsoi itu. Nah, karena dia sakit tadinya. Nah, menurut si warga, ya bisa jadi itulah dosa yang menyebabkan Karta mendapat siksa kubur. Gila banget. Aduh, aku tuh pas tahu cerita ini tuh kayak ya Allah gitu kan. Apalagi sekarang lagi ada film Siksa Kubur, guys. Kalian udah nonton belum film Siksa Kubur? Yang udah nonton gimana? Coba kita diskusi di kolom komentar. Atau kamu yang pernah mendengar cerita Siksa Kubur asli yang nyata gitu. Yuk kita ngobrol di kolom komentar.